semuanya. Mungkin juga sudah menjelang maghrib ya, kalau teman-teman dari Indonesia Timur ada yang bergabung juga dengan kita saat ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di link Zoom ini untuk sesi ketiga pada hari kedua ini dalam gelaran yang diselenggarakan oleh Rural ICT Camp. Sebuah acara yang sangat spesial yang berlangsung sejak kemarin. Terima kasih juga kepada para pembicara, para narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk berbagi. Saya Santi Indra Astuti dari Fikom Unista. Saya kemarin menjadi pembicara dan hari ini diminta menjadi moderator untuk acara ini. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, hari pertama kemarin kita sudah berbicara tentang banyak hal, mulai dari pembekalan literasi media, kemudian ekosistem dan kebijakan regulasi yang terkait dengan internet masuk pedesaan. Kita juga sudah kemarin mengadakan sharing session tentang arsip dan dokumentasi untuk sarana produksi dan distribusi knowledge. Wah, udah pergi kemana-mana ya Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian juga pagi tadi kita udah ngobrolin tentang bagaimana memajukan kebudayaan dari desa, lalu juga sudah ngobrolin tentang Internet of Things untuk daerah pedesaan. Nah, pada topik hari ini, pada topik sesi ini kita akan membicarakan justru backbone atau tulang punggung dari gerakan internet masuk pedesaan itu sendiri, yaitu gerakan internet untuk rakyat. Dan bersama saya saat ini adalah para legend ya, para pembicara dalam dunia internet di Indonesia. Ada Pak Ono Purbo. Saya mengenal nama beliau dari tahun 1998 dan ternyata sampai tahun ini 2020 nama beliau juga masih berkibar saja. Selamat datang di sesi ini Pak Ono Purbo. Saya dulu menyebutnya jadi nggak apa-apa ya, berganti ya Kang O ya. Siap. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada pembicara selanjutnya adalah yang dibicarakan dari relawan TIK, Mas Fajar Eridianto. Apakah beliau sudah bergabung dengan kita saat ini? Kalau sudah, selamat bergabung. Kalau belum, mari kita dengarkan, mungkin sudah sedang dalam proses. Kemudian dari ICT Watch Indonesia dengan berbagai programnya yang spektakuler, Mas Heru Catur. Selamat sore, juga sudah bergabung dengan kita. Selamat sore Mbak. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Pak Ono atas penghargaan John. Selamat Pak Ono, kita ikut bangga bahagia. Bulan depan belum. Gak apa-apa, dirayainnya dari sekarang. Awardingnya. Siap. Setuju. Terima kasih Kak Heru atas kabar baiknya. Dan kemudian salah satu pembicara kita selanjutnya dari SafeNet, sebuah organisasi. Nah ini kalau sudah bicara soal perlindungan rakyat ketika dibully, dipersekusi atau dicari-cari segala macam yang berkaitan dengan digital, privacy dan sebagainya, SafeNet. Terima kasih telah bergabung dengan kita Mbak Ellen Kusuma. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Ono. Sore. Pak Eri. Ya, terima kasih sekali sudah bergabung. Empat pembicara inilah yang akan meramaikan diskusi kita hari ini, sesi ini, mengenai gerakan internet untuk rakyat. Nah, sebagaimana jamaknya sebuah diskusi ya, pasti nanti ketika diskusi dari berbagai pemikiran yang muncul, Anda para partisipan dalam diskusi ini akan bertanya atau akan menyampaikan tanggapan. Feel free ya, silakan menyampaikannya melalui kolom chat. Saya dibantu oleh teman-teman dari Kantum yang ada di media untuk mengatur alur dari pembicaraan kita dalam diskusi ini. Dan jangan lupa, ini juga ada kabar yang sangat menggembirakan, gitu ya. 2 peserta yang bertanya akan mendapatkan goodie bag Rural ICT Camp 2020 dan akan dikirimkan ke tempatnya dimanapun berada. Pemenang nanti wajib follow IG @Kementerian ID dan mengirimkan via DM ke alamat IG dari Kementerian.
sebagai moderator saya nggak boleh ya ikutan ini ya. Saya ini kalau jadi ini menjadi sekali gitu ya. Oke. Nanti langsung dititip ke rumah besar. Nah teman-teman jangan lupa ya simak terus diskusi ini karena selain ada hadiahnya ya hadiah juga oke, tapi yang paling penting hari ini adalah kita bisa berkumpul bersama mendengarkan mereka-mereka yang menjadi legend dalam urusan internet di Jepang. Nah yang pertama akan menyampaikan pandangannya adalah Kang Ono Weburgo. Ada yang bilang Kang Ono bilang dan mau ketemu langsung maupun juga ketemu di Zoom link ini. Soalnya memang Ono ini udah begitu legend dalam urusan per-internetan. Nah, tahun 1998 beliau sudah bicara soal internet dan masa depan Indonesia pada saat kita masih main Game Boy gitu ya, Pak Ono ya. Dan sekarang kita sudah sampai di era di mana internet itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menjadi internet of things, bukan sekedar mainan game-gamean aja. Nah, kita sekarang bicara soal gerakan internet untuk rakyat nih. Sudah sampai sejauh mana ya gerakan ini berproses dari sejak Pak Ono dulu pertama kali melontarkan gagasan-gagasan yang berfokus pada ini. Nah, Pak Ono mangga mungkin Pak Ono bisa menyampaikan ini di rakan aja Pak Ono. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi, terima kasih teman-teman semua, buat Pak Gustaf, dan teman-teman juga terima kasih banyak. Saya cuma punya waktu sekitar 10-15 menit, jadi saya akan kenceng banget ngomongnya. Minta maaf ini, saya akan kenceng sekali ngomongnya. Ada beberapa isu yang bisa saya sampaikan dari sisi internet buat teman-teman semua. Salah pencet tombol di. Saya coba share screen dulu ya, share screen biar enak lihatnya. Oke, saya akan coba share screen. Jadi isu besarnya kira-kira gini. Isu pertama adalah bagaimana bikin internet di lokasi. Ini di lokasi di desa atau di rural, rural. Terus bagaimana bikin sambungan jarak jauh dari sini ke internetnya. Jadi dari sini sampai ke internet. Ini kalau ada internet di sini, bagaimana bikin sambungan jarak jauhnya. Jadi ada dua isu gede dulu lah. Ini internet. Jadi ini backbone jarak jauh. Oke. Ilmunya semua ada di YouTube. Saya masukin ke YouTube semua karena waktunya sempit. Saya masukin ke YouTube. Susah diklik ini. Salah pencet deh. Parah. Maksudnya minimize gini. Oke, masukin ke YouTube. Silakan masuk ke YouTube, masukin Ono Center. Minta maaf ini jadi iklan, tapi nanti kalau diklik Ono Center di search-nya. Nama baik banget. Oke, keywordnya adalah wireless. Nanti akan keluar bagaimana cara bikin internet wireless jarak jauh. Ini contoh yang ini parah banget yang ini sebenarnya. Ini Ternate sampai Sulawesi jarak 300 km dan teman-teman sudah implementasi. Kecepatan rata-rata sekitar 400 Mbps. Peralatan yang dipakai harganya sekitar $700. Gelo. Ini orang-orang gila semua nih yang bikin. Jadi alat bisa murah banget, jarak bisa jauh banget. Dan ini rata-rata saya bikin video-video ini dari pertanyaan orang-orang. Pak Ono, saya di desa ini nggak bisa internetan, terus gimana caranya? Langsung diterangin caranya kayak gimana. Jadi ini rata-rata kalau kita lihat ini gambarnya dari peta-peta. Jadi ini benar-benar dari lokasi-lokasi yang diminta, saya bikinin jaringannya. Oke. Ini ada Kelurahan Waisado, Ketulang Bawang, di Lampung, segala macam. Ini di Desa Parhorasan, Samosir, menyambung kayak gimana. Jadi Anda bisa ngeliat di sini contoh-contoh videonya. Kecepatan rata-rata di atas sekitar 500 Mbps. Peralatan yang dipakai, kalau jarak-jarak sekitar 20 km, alat yang dipakai sekitar 2 juta rupiah per unitnya. Jadi relatif murah sih sebenarnya barangnya. Kalau mau bikin sendiri juga bisa, pakai antena wajan segala macam bisa. Oke, jadi dari sisi alat mulai terjangkau banget. Dari sisi kecepatan jauh lebih cepat dari kecepatan operator sih sebenarnya hari ini. Tinggal masalahnya gimana nyebarin ilmu ke teman-teman semua. Oke, itu yang pertama. Ini backbone. Jadi jarak yang kita lihat antara 10 sampai 300 kilometeran sih. Jaraknya sekitar segitu. Peralatannya relatif murah. Sekarang untuk desanya sendiri
dengan alat yang hampir sama, kita ganti antenanya, kita bisa cover desanya sih sebenarnya dengan mudah. Oke, sama juga masuk ke YouTube tadi, ilmunya ada di situ semua. Oke, jadi alatnya seperti itu. Nah, yang seru adalah buat sekolah ini yang seru. Buat sekolah, saya usulnya sih pakai server lokal, server kecil, pakai Raspberry Pi. Raspberry Pi. Ini saya dikasih pinjem sama Mas Catur. Ini barangnya dari Catur sebetulnya. Raspberry Pi sendiri Anda bisa lihat di Google, di toko-toko online juga ada banyak lah. Raspberry Pi barangnya. Nah, ini makhluknya. Harganya tuh sekitar, coba lihat di all. Ada yang ada harga nggak? Coba lihat di bawah suka ada. Oh, nggak ada harga. Beli. Biasanya keluar harga tuh. Harganya sekitar 700-800 ribuan lah kira-kira. Yang 4 ya. Kalau yang 3, Raspberry Pi 3 lebih murahan. Jadi barangnya Raspberry Pi. Ini kita bisa bikin server lokal, dan ini kemarin saya presentasi di Oman, di tempat-tempat di conference internasional, bagaimana caranya bikin sekolah, istilah yang saya pakai rada kurang ajar sih namanya, internet offline. Konsekuensinya offline, tidak pakai pulsa, tidak pakai duit. Jadi kita bisa akses semua ilmunya di Raspberry Pi yang harganya 700.000 tadi. Nggak semua sih, semua terlalu menjanjikan, terlalu banyak. Jadi tergantung SD card yang dipasang di Raspberry Pi, kita bisa, kalau buat sekolah kan relatif ilmunya nggak banyak sih sebenarnya. Kalau sekolah-sekolah SD, SMP itu ilmu nggak banyak. Bisa kita copyin ke Raspberry Pi, bisa dalam bentuk web, bisa dalam bentuk e-book, bisa di-download lokal. Jadi dari Raspberry Pi ini kita sambungin ke Wi-Fi lokal. Dengan cara itu, kita nggak pakai pulsa apa-apa, kita bisa semuanya bisa pinter. Jadi ini jadi satu isu adalah sambungan jarak jauh, dan sekarang teman-teman udah mulai implementasi. Pada hari ini ada sekitar 60.000 sebetulnya, plus RT RW net tuh di Indonesia. Jadi kita namanya RT RW net, cuman jujur ini belum di cover sama regulasi nih sebenarnya. Jadi agak-agak semi ilegal lah. Jadi kita sudah puluhan ribu, dan ini jadi contoh dunia, dan itu yang menyebabkan Internet Society memberikan award pada Indonesia. Karena makhluk ini sih sebenarnya. Karena Indonesia adalah negara di dunia yang punya paling banyak RT RW net, community network, itu Indonesia. Negara lain belajarnya ke Indonesia sih sebenarnya, gitu ya. Jadi ini Indonesia keren banget sih sebenarnya, dan kita bisa jadi contoh dunia untuk itu. Dan mudah-mudahan teman-teman di regulasi bisa memonitor ini gitu, bahwa kita bisa jadi contoh dunia. Nah, ini internet offline kayak gini. Nah, yang saya pengen kasih lihat lagi adalah kita bisa pakai walkie-talkie buat kirim data segala macam, bisa pakai HT. Jadi kalau misalnya kita punya HT 2 biji, HT, kita bisa kirim file segala macam. Ini jadi isunya cuma segitu aja yang akan saya sampaikan. Nah, sekarang saya kasih contoh real. Saya punya waktu 5 menit lagi ya. Stres gue. Softwarenya bisa diinstal, namanya FLDG. Ini buat tenang aja. Saya bisa dimarahin se-Indonesia kalau berani motong Kang On. Nggak apa-apa. Jadi ini softwarenya FLDG. Ini biasanya kita pakai buat Morse dan teman-temannya. Tapi ini bisa kita pakai buat kirim data dan sebagainya. Kita tinggal atur frekuensinya berapa. Kalau saya pakai Morse bentuknya kayak gini nanti ya. Saya pakai Morse, kecepatan saya bikin sekitar 24 BPM lah. Ini Morse bentuknya kayak gini nih. Walah, nadanya ketinggian ya. Nah, itu Morse. Stres kan pada dengarnya. Nah, sekarang saya bisa bikin buat transfer data, pakai alat seperti ini, softwarenya seperti ini, dimasukin ke mic sama speakernya HT. HT itu harganya cuman sekitar hari ini, HT, ini Bofeng F88S itu harganya sekitar 120 ribuan.
Ini dia makhluknya. Rp130.000, ini 2 biji 150.000, ini 5 biji 4 biji 522.000. Jadi harganya sekitar segituan. Jauh lebih murah daripada radio handphone. Oke. Jaraknya ini kalau antenanya ditambahin dikit, jaraknya bisa kacau nih, bisa 10 km, 15 km kena nih. Tapi antena yang Omni yang rada gede ya. Kalau antena ini aja bang saya 2-3 kilo mah dapat sih. Asal jangan kehalangan aja. Jadi harganya horor. Ini 100.000, harga kacau banget. Ini bisa kita colokin mic speaker di sini, mic speakernya, masukin ke software ini buat transfer data. Sekarang saya akan kasih lihat proses transfer datanya pakai software satu lagi namanya FLAMP. Oke. Ini mau transmit data apa? Saya tinggal masukin aja datanya. Saya add. Misalnya saya mau transmitin ngirim data. Saya ambil data sembarangan ini ya. Ini ada certificate of appreciation 64 kilo. Saya masukin, mau ngirim data lagi, add lagi. Dan ini bisa broadcast ya. Ini buat multicast. Jadi semua yang HT yang monitor di situ bisa nerima sekaligus data-data itu semua. Saya akan ngambil data dua file. Tapi nanti saya akan potong waktu ngirimnya ya. Kalau nggak parang. Ini bisa bentuknya file JPEG juga bisa saya kirim nih. Oke. Ini ada 2 file mau dikirim. Saya cuma cukup pencet ini aja, transmit all, dia akan transmitin dan data akan dikirim lewat sini sih sebenarnya. Oke. Dia lagi proses dulu, nanti habis ini dia akan transmitin. Come on, cepet transmit. Kamu transmit si gameplay. Alah, modenya masih kacau. Sorry, modenya kacau. Modenya harus pakai ini, rupanya modenya salah mode. Oke. Ulang. Transmit all. Saya ganti mode. Ini mode kecepatan tinggi sih sebenarnya yang saya pakai. Oke, dia nyiapin dulu. Nanti dia akan transmit dengan nada yang beda karena kita pakai modulasi buat ngirim data kecepatan tinggi banget. Ini cuma sekitar 1 kbps ya. Nah, ini. Nah, sekarang kayak oke, budak ya kuping langsung ini tadi dia ngirim data langsung dan nanti di walkie-talkie atau radio yang nerima salah. Parah banget. Oke. Nanti di bagian receiver di sini akan masuk di sini. Di bagian receiver di radio yang lain akan masuk semuanya. Oke. Tapi kita pakai walkie-talkie buat ngirim ini semua. Harga walkie-talkie parah banget, 100 ribuan, 150 ribuan udah mulai dapet. Dan kita bisa kirim data dari situ dan ini bisa sangat membantu buat sekolah-sekolah di daerah dan di mana-mana. Cuman mau jujur terus terang dulu, yang menguasain ilmu ini di Republik Indonesia orangnya nggak sampai selusin. Jadi saya frustasi sih sebenarnya. Oke, gitu aja Bu Santi. Waktu saya habis. Mudah-mudahan bisa kebayang. Saya kasih lihat gambarnya lagi. Ini gambarnya. Pola yang ada di kepala saya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit lah. Bu Santi, mangga. Aduh, rasanya yang kurang ini waktunya Pak Ono. Apalagi ini saya lihat di layar ini yang bergabung dengan kita tengah burudul pisan banyak gitu. Begitu tahu ada Pak Ono yang akan sharing ilmunya, satu di antara 12 orang yang langka di Indonesia yang menguasai ilmu seperti ini ya. Hatur nuhun Pak Ono, jangan kemana-mana dulu ya. Siap. Tadi cuma bisa sampai setengah 5. Sampai jam 5 lah, jam 5 bisa. Bertanya jawab sedikit karena Siap. begitu banyak saya yang ingin menyerap ilmunya maupun juga dapat bocoran lain dari Pak Ono. Hatur nuhun Pak Ono. Sami-sami. Bergabung juga dengan kita saat ini Abah Uji dari Kasepuhan Cipta Gelar. Hatur nuhun sudah memberikan ruang bagi kita untuk menyelenggarakan acara kita ini. Alhamdulillah juga akan bagi tentang bagaimana masyarakat komunitas adat juga bisa bertransformasi sebenarnya mengikuti isu ini. Dan kemudian juga teman-teman semua jangan lupa bahwa acara ini juga bisa diikuti di YouTube RTIK yang nanti selanjutnya yang sangat
biasa tadi ya, kemudian apa ya, ilmu yang parah gila gitu dari Pak Ono tadi sudah di-share pada kita semua menyambut topik kita gerakan Internet of Things. Nah, kira-kira bagaimana ini kemudian di lapangannya dan bagaimana kita semua dari sisi komunitas menyerap hal seperti ini? Apa yang dijanjikan tadi kan sangat murah dan ternyata juga sangat besar manfaatnya. Apakah kemudian sudah berpeluang ataupun sudah diterapkan selama ini di lapangan? Kalau tadi, apakah Kang Fajar sudah bergabung dengan kita? Kalau sudah, ini saatnya Kang Fajar juga untuk sharing tentang hal ini, untuk menanggapi ini di sesi kedua. Ya, kalau Kang Fajar belum bergabung, mungkin saya langsung saja pada Kang Heru Catur yang tadi memberikan kabar baik tentang Pak Ono. Enggak, silakan Pak Mas Heru. Terima kasih Bu Santi, terima kasih sebelumnya Bu Tore. Apa namanya? Salam buat Abah Ugi, maaf belum bisa soalnya bareng-bareng teman-teman. Kalau tadi Pak Ono sudah menjelaskan bagaimana teknologi yang dipakai untuk nyambungin internet sampai ke sebenarnya kalau di ICT World sederhana. Dari awal ICT World didirikan tahun 2002, sebenarnya setelah internet buat apa? Jadi kurang lebih menjawab pertanyaan mantan Pak Menteri Kominfo dulu, kalau internet cepat buat apa? Jadi saya akan share aja langsung apa yang sudah dilakukan ICT World. ICT World simpel saja yang dilakukan ICT World. Semuanya ada di web. Jadi salah screen-nya. Screen yang ini sangat menggodakan. Jadi apa yang dilakukan ICT World sederhana, mengisi infrastruktur fasilitas yang sudah disediakan oleh teknologinya kamu tadi. Jadi ICT World melakukan mengisi apa yang ada di internet itu. Yang pertama kita lakukan intinya adalah kita lebih banyak melakukan kegiatan di bidang literasi digital. Bagaimana memudahkan. Salah satu program yang sampai hari ini masih berjalan sejak tahun 2002 adalah bagian internet sehat ini. Jadi teman-teman bisa bisa memanfaatkan semua ilmu dan pengetahuan bagaimana mengisi fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh teknologi yang tadi dijelaskan oleh kamu. Secara singkat itu kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk itu hari ini di waktu-waktu masa pandemi ini Internet Sehat lagi sedang beraktif untuk melakukan literasi digital di bidang pengetahuan tentang data pribadi atau privacy. Jadi saat ini kami di Internet Sehat sedang membuat acara namanya yang secara online, bisa disimak di galeri.privasi.id. Jadi ini intinya ingin menggabungkan antara literasi, instalasi seni, dan teknologi digital untuk mengenalkan apa sih privasi dan keamanan data pribadi itu. Jadi bentuk kegiatannya adalah pameran digital, pameran seni, instalasi seni. Isinya ada 6 karya. Kebetulan kuratornya sebagai kurator seninya
Kang Gustaf, saya sendiri sebagai tukang kabel yang nyambung-nyambungin supaya instalasi dari seni ini bisa diakses secara online. Jadi mungkin nanti Kang MT bisa memperlihatkan satu persatu instalasi seninya apa saja. Silakan dengan Kang MT lihatin. Silakan Kang MT, kita mulai dari karya yang pertama dulu Kang MT. Ini adalah instalasi pertama yang kita kasih judul Bahagia di Dalam Ruang-Ruang. Tuh ya. Jadi ini instalasi ini berbentuk akuarium dari monitor bekas. Ada cupangnya, di dalamnya itu mewakili kita manusia yang terutama selama pandemi ini ya kerjaannya online saja. Di ruang tamu, di kamar mandi, di ruang tidur, gitu. Ini menggambarkan kehidupan manusia di era pandemi terutama. Lalu yang kedua adalah ini. Ini adalah keranjang hoax, garbage hoax. Jadi ini menggambarkan bagaimana informasi yang nyebar itu gampang banget orang menyebar sampah sebenarnya. Sampah itu udah ditempelin ke kecoa, lalat, semua itu disebar gampang sekali oleh orang di Indonesia. Lalu ada juga ini tidak semua obat mengobati. Ini juga menggambarkan tentang infodemi, terutama di masa pandemi sekarang ini. Banyak banget informasi-informasi kacau yang nyebar di sosial media terutama tentang obat alternatif segala macam yang semuanya kebenarannya belum tentu. Ini berupa wastafel yang ini selalu hidup, tidak ada mati-matinya. Lalu kita juga ada karya seni berikutnya adalah sebuah sofa, di mana sofa ini adalah menggambarkan ruang tamu yang tadi, dan ini ada darah transfusi yang nyambungnya itu adalah ke handphone, dan ini ada juga orang yang kelihatan gelisah apabila tidak terkoneksi, ya, baterai habis, nggak dibales-bales chat WhatsApp-nya, terkirim tapi checklist 2 tapi nggak ada respon gitu. Lalu karya yang keempat adalah ini dia, data diecer judulnya ini. Data diecer itu menggambarkan betapa data pribadi kita itu gampang banget dijual sama orang. Ibaratnya itu seperti kerupuk. Nah, kita gambarkan di sini KTP yang ada di kaleng kerupuk. Itu semuanya bisa disebar dan begitu murah kayak kerupuk. Kita tinggal cari, googling aja, temulah data pribadi orang, apalagi di sosial media orang-orang menyebar semuanya. Dan yang ini karya yang keenam adalah kamu mengintip, saya mengintip. Ini menggambarkan tentang sebuah tampilan di handphone kita, ya, kode untuk masuk, ya, passcode. Ini juga ada gambaran-gambaran orang yang sedang mengintip, semua data kita diintip. Nah, ini. Jadi inilah suasana galeri seni, instalasi seni ICT Watch yang bekerja sama dengan Studio Malia dari Yogyakarta, dan juga dibantu oleh teman-teman kayak Kang Gustaf sebagai kurator, dan di ICT Watch ya orang-orang ICT Watch tahu sendirilah kayak begini. Ini salah, tapi ini bukan karya seni ya. Gitu. Oke, itu kan.
Oke, terima kasih Kang MT. Saya teruskan apa namanya sharingnya. Jadi seluruh informasi tentang edukasi tentang literasi tentang privasi tadi bisa dipelajari, bisa dilihat. Teman-teman bisa ambil kuis, kemudian bisa ngambil sertifikat juga di sana di website galeri.privasi.id. Nah, kemudian ada satu lagi yang kegiatan yang ingin kita share dalam rangka untuk membantu mengatasi proses PJJ yang ada di yang sekarang berlangsung. Jadi menyambung tadi apa yang diceritakan Kang Mono, kalau Kang Mono tadi menggunakan Raspberry Pi yang saya kirimkan bertahun-tahun yang lalu menjadi server. Di masa pandemi ini Raspberry Pi tadi kita di iSteamWorld kita ganti nama, kita sebut sebagai e-klepon atau Electronic Kit for Learning in Emergency and Pandemic. Jadi ini untuk alat emergency, membantu emergency. Kita gunakan Raspberry Pi sebagai komputernya, kemudian kita sambungkan ke TV supaya murah, alatnya banyak, dan ini kita sebutnya. Dan terakhir kita sudah melakukan uji coba bagaimana apakah sebenarnya teman-teman bisa menggunakan teknologi untuk proses. Jadi ini kira-kira ini ada satu video kira-kira 5 menit lah. Saya minta waktunya 5 menit tentang kegiatan e-klepon yang ada di yang
tadi tidak bisa digunakan untuk internet, akhirnya bisa digunakan untuk internet. Alhamdulillah, karena adanya datang ICT Award yang telah menyalurkan ilmu tentang siklopon ini, semua pihak sekolah bagaimana caranya untuk bisa melibatkan di daerah Pulau Tunggal ini, kalau bisa keluar sana gitu kan, tentang siklopon ini agar bisa siswa ini bisa melaksanakan, bisa mengikuti sekolah dalam masa pandemi. Alhamdulillah, Pulau Tunda sudah selesai. Semoga apa yang kita tinggalkan di Pulau Tunda Oke, terima kasih. Itu kira-kira Bu yang bisa kita sharing. Kalau nanti kita akan coba di sini untuk sharing lain. Iya. Terima kasih sekali Kang Heru untuk ikleponnya. Terima kasih untuk ikleponnya, juga galerinya dan ikan cupangnya yang sangat menarik hati tadi, sangat inspiratif dan bisa jadi bahan pembelajaran juga ya sebenarnya ya, tentang mengajarkan literasi digital dan critical thinking ya, karena ada contoh-contoh karya instalasinya. Nah, kita masih punya waktu 20 menit sebenarnya untuk Kang Ono. Sesudah ini sebenarnya ini adalah sesi untuk Mbak Ellen. Saya mohon maaf Mbak Ellen, boleh nggak saya minta sedikit waktu yang tersisa ini untuk saya berikan dulu kepada Pak Ono, karena ini fansnya Pak Ono ini udah rame banget nih di grup chat ini, saling berinteraksi daripada patukar ketik gitu ya, yang membaca itu hanya yang bersangkutan dan sebagainya gitu ya. Saya kira pada kesempatan ini saya persilakan Pak Ono untuk langsung aja gabret Pak Ono dijawab saja melalui sesi tanya jawab ini duluan untuk Pak Ono sebelum Pak Ono meninggalkan kita gitu. Untung kita semua bisa ketemu, ya kan? Enggak Pak Ono? Oke, terima kasih banyak Bu Santi. Ya. Tidak diizinkan. Oke, buat teman-teman semua pertanyaannya tentang Raspberry Pi, sistem operasi, sistem operasinya bisa. Jadi Anda bisa baca di sini ya. Masuk ke wiki saya onocenter.org/wiki, masukin kata kuncinya internet offline. Di situ saya terangkan konsepnya. Ini Ini orek-orekan beneran, orek-orekan saya waktu pertama kali bikin. Orek-orekannya kayak gini. Ini Raspberry Pi saya jadiin server, saya pasang web server, DHCP server, file sharing segala macam. Kalau perlu bisa pasang Moodle, tapi kalau mau enak ada yang namanya Moodle Box. Itu udah langsung sistem operasi dalam Raspberry Pi juga, bisa langsung di burn ke SD, micro SD. Kalau mau WiFi, kita bisa sambungin pakai switch di sininya, tambahin switch, masukin access point, nanti laptop, handphone apa segala macam bisa masuk ke Raspberry Pi lewat WiFi. Raspberry Pi sendiri punya WiFi di dalamnya, tapi jaraknya terlalu pendek, paling cuma 10 meteran. Jadi kalau mau jauh kita pasang lagi access point WiFi supaya dari rumah bisa akses. Nah, materi-materi dari internet diambil, di copy, masukin saya sebutnya pengepul, masukin ke SD card. SD card ini dimasukin ke dalam Raspberry Pi. Jadi internetnya dibikin offline dengan cara di copy aja, masukin SD card, masukin ke Raspberry Pi. Oke, sekarang detail-detail tekniknya ada di bawah sini sih sebenarnya, detail teknik. Ini gambar lagi. Detail tekniknya ada di salah. Oke. Salah pencet. Nah, ini ke bawah sini. Kalau mau e-learning bisa silakan install Moodle Box. Di sini diterangkan cara burn Raspbian, itu sistem operasi Raspberry Pi ke micro SD. Topologi jaringan internet offline-nya diterangkan di sini. Kalau mau ngeset jaringannya ini di sini. Nah, kalau pakai Orange Pi nggak rekomen, tapi ini saya terangkan juga. Nah, servernya macam-macam, tergantung kita maunya apa sih sebenarnya. Kita kalau perlu web server, cara install web servernya diterangkan di sini. Kalau mau bikin DNS server, di DNS servernya dia terangkan di sini. Mau bikin DHCP server diterangkan di sini. Tekniknya rada gombal banget sih sebenarnya. Saya klik di sini, tekniknya kayak gini banget, di command line banget. Kira-kira gitu. Jadi Raspberry Pi-nya yang selama ini ada biasanya pakai buat desktop, sebetulnya bisa jadi server dan bisa e-learningnya jadi offline tanpa internet. Tapi caranya kita harus kerjasama, dikumpulin semua materi, taruh di situ. Nah, ini PR buat
Pak Gustaf dan teman-teman nih sebenarnya, karena Medco juga nyari, kita kayaknya perlu ngusulin ke Medco supaya bikin kayak repositori supaya kita bisa bikin sekolahnya jadi offline. Dengan cara itu semua sekolah nggak perlu pulsa sih. Cuman moga-moga anggaran yang 12 triliun dari Mas Menteri bisa dialokasin buat kayak ginian gitu. 12 triliun ini gila banget tuh duitnya. Ada yang kurang nggak saya jelasin ya, Punten? Ada yang kurang nggak? Punten, ada yang kurang nggak yang saya jelasin? Enggak, teman-teman, kita masih punya waktu kok kalau ada yang mau bertanya langsung. Kalau buat pakai Orange Pi, pakai Python sendiri, alamatnya nih abdi.or.id. Oke, ini ada yang pakai Orange Pi, silahkan juga sih. Cuman gue rada frustasi soal Orange Pi gue. Sorry, frustasi. Intinya ini Kang, intinya adalah itu mudah dipakai. Iya. Yang paling penting komponennya ada di pasar. Kalau mau nyolok ke TV tinggal beli komponen di 30.000. Kalau mau nyolokin ke HDMI, TV-nya ke NW, nggak perlu, cukup dengan kabelnya. Oh ya, Raspberry Pi udah ada HDMI-nya ya. Buat ada semua Raspberry Pi udah ada HDMI, jadi gampang banget sih. Ada lagi yang kurang? Aman? Aman. Oh, gua kasih lihat ini dah. Pak Ono, tadi Ya. Pak Ono teh bilang cuma 12 orang. Pak Ono, tadi Pak Ono bilang cuma 12 orang yang menguasai ini kan bikin ngadek-dek juga gitu Pak Ono. 12 orang teh yang buat ini tadi yang pakai walkie-talkie. Belum bisa tersebar. Yang pakai walkie-talkie Bu yang 12 orang. Dikit pisan, udah jarang orang nge-break hari ini. Saya perlu kasih lihat cara ngerancang inilah. Link ngerancang wifi buat di desa ya. .com. Silakan coba masuk ke link ui.com. Ini jadi iklan Ubiquiti, tapi kalau mau yang pakai yang lain bisa, cuman instalasinya rese. Kalau ini bisa pakai web, kita bisa ngerancang jaringan buat di desa. Misalnya saya masuk ke Cipta Gelar, pakai Google Maps, masuk ke Cipta Gelar lah, guys. Paling gampang mah. Cipta Gelar, Cipta Gelar. Biar penasaran pan, kasepuhan Cipta Gelar. Ternyata rumahnya bagus pisan anjrit mantap Misalnya, ini kasepuhan Cipta Gelar di sini. Saya pengen bikin wifi di sini buat satu desa Cipta Gelar. Saya perlu koordinatnya doang sih. Nah, sorry. Ini dia. Klik kanan, what's here. Saya dapat koordinat nih. Ini koordinatnya min 6,8026 dan seterusnya. Ini saya colong aja koordinatnya Cipta Gelar. Klik kanan copy, saya masuk ke sini. Iyalah, harus dikecilin lagi. Masuk sini, dipaste di sini teh. Pindah saya ke Cipta Gelar. Nah, sekarang saya pengen bikin wifi di sini buat desa Cipta Gelar ya. Caranya gampang, ini ada dua jenis sambungan. PTP, point to point, saya gedein lah. Point to point sama point multi point. Ya udah, ini taruh di atas gunung mana ya? Enaknya gunungnya sebelah sini merenya, rada tinggian dikit. Nah, sini saya bikin point to multi point supaya bisa cover seluruh desa sini. Nah, udah. Nah, sekarang saya ganti radio dulu. Radionya ini rada mahal ya soalnya. Saya ganti radio pakai 2,4 aja biar pakai handphone segala macam bisa masuk. Jangan pakai yang roket yang ini. Saya ganti pakai pakai yang kok nggak ada sih. Ya udah pakai bulat aja, pakai bulat. Oke, 360 derajat. Kita bisa langsung lihat dia bisa nyambung kemana aja. Kalau saya pindahin ini ke sini, misalnya, kita bisa lihat yang sambung kemana aja. Jadi gampang banget sih buat ngerancangnya. Kalau kurang tinggi, ini naikin aja towernya jadi 20 meter, meren. Nah, guys. Kalau masih kurang, tinggiin lagi. Kita bisa nyambung ke rumah siapa yang ada di sini, nyambung nggak. Kalau mau ngelihat berbentuk ini, foto udara, foto satelit, kita bisa lihat foto satelitnya. Oh, rumah daerah sini ya, salah saya teh. Taruh sinilah, biar dekat-dekat rumah. Ya, bisa kelihatan nyambungnya kemana aja. Gitu. Jadi cara bikin sambungan gampang banget sih sekarang udah. Tinggal towernya berapa meter, ini kelihatan. Jadi teman-teman di Cipta Gelar sih gampang banget sih, tinggal mau naruh di mana gitu udah langsung gampang. Kalau kurang tinggi taruh aja di puncak rada gunung sini. Tapi kalau mau enak lihat topografi.
Nah, kelihatan lebih enak. Ini bisa nyambung kemana-mana, bisa kelihatan. Yang warna biru yang ada sambungan ya. Yang ini yang blank spot, yang nggak ada birunya blank spot. Udah, sesederhana itu sih cara bikinnya. Barangnya ini bulat, ini sekitar 1,5 juta. Antenanya kalau mau yang rada bagus sekitar 1 jutaan, kira-kira gitu. Deh, sok, ada lagi? Nggak ada, aman? Sampai speechless loh Pak Ono loh, kita ngelihatnya maut banget soalnya gitu ya. Kayaknya cuman kutak-ketik sambil ngopi, sambil ngebatagor segala macem gitu ya. Tahu-tahu di Ciptagelar udah seperti ini, di tempat lain udah bisa dipetakan jaringannya dan sebagainya. Ya emang pada dasar. Belum ke Oh, gue kasih bocoran dikit deh, kasih bocoran. mangga. Jadi kisahnya teman-teman di Mastel ini lagi nego ke Bakti. Kalau tahu Bakti itu yang punya duit berapa belas triliun di Kominfo buat internet masuk desa. Jadi kita lagi nego supaya bisa ngasih dana pendamping buat desa yang pengen bikin internet. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa keluar dana-dana seperti itu, gitu. Bocoran, tapi nggak tahu kejadiannya kapan, mudah-mudahan kejadian sih. Catat, dan ini Kang Ibe yang udah manas-manasin pakai batagor segala macam ya, nanti kita minta untuk mengawal sampai betul-betul bisa tersebar merata itu kan Kang sebenarnya masih pengen banget dengan segala macam, kayaknya semakin kesini semakin banyak bocoran dan kabar gembiranya sih. Tapi oke, supaya lengkap nanti kita akan juga mengkombinasikan apa yang disampaikan oleh Pak Ono dengan capaian atau dengan sharing dari teman-teman lainnya. Begitu ya teman-teman. Oke, saya penasaran sih sedikit karena tadi disebut-sebut desa Ciptagelar sudah dikatakan sudah dibobol sebenarnya oleh Pak Ono gitu ya. Abah Ugi masih bergabung dengan kita ya sebagai ketua adat dari komunitas Ciptagelar. Nah, Abah Ugi, saya pengen sedikit mendengarkan cerita Abah Ugi sedikit aja tentang apa yang kemudian terlintas dalam hati pikiran Abah gitu ketika mendengarkan berita-berita ini dari teman-teman kita, dan bagaimana kira-kira ke depannya nih Ciptagelar akan berproses. Enggak apa? Ya, apakah Abah Ugi masih terhubung? Oke. Ya, kalau sudah tidak terhubung lagi tidak apa-apa, nanti kita bisa berkomunikasi lebih jauh lagi. Nah, Pak Fajar sudah datang bersama kita, tapi mohon maaf Pak Fajar, tadi saya berikan dulu giliran untuk untuk sharing berikutnya pada Mbak Ellen. Jadi silahkan Mbak dulu dan Mbak Ellen sebelum kemudian kita pindah ke Baik, terima kasih Pak Santi, terima kasih Bang Fajar. Mohon maaf mendahului untuk presentasi. Saya masih ternganga sebenarnya dari penjelasan Pak Ono barusan bahwa sebenarnya rakyat berdaya kok ya. Cuman mungkin tantangan lainnya itu ada di kebijakan gitu ya. Nah, saya ingin sedikit sharing apa yang sudah dipetakan oleh Safnet gitu ya, menjadi tantangan era digital di Indonesia. Tapi mungkin sebelumnya saya kenalan dulu. Saya Ellen Kusuma, saya Kepala Subdivisi Digital Outreach atau SDART di Safnet. Nah, kalau Safnet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network, kita itu memperjuangkan hak digital warga di Asia Tenggara. Tapi tentunya karena kita base di Indonesia ya, kita juga nasionalis gitu ya. Karena kita Indonesia, kita juga memperjuangkan hak digital warganet di Indonesia. Hak digital bagi kita adalah hak asasi manusia, dan hak digital itu harusnya menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Setidaknya ada 3 hak digital yang kita advokasi, yaitu hak untuk mengakses gitu ya, meliputi kebebasan mengakses internet, ketersediaan infrastruktur, kepemilikan, kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan, akses antara gender, penapisan, dan blokir. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ono, Pak Heru itu tampaknya juga bagian dari Safnet ketika mengadvokasi hak untuk mengakses. Kemudian hak untuk berekspresi ini yang dari awal sudah kita advokasi ya, karena terkait dengan undang-undang ITE.
Safenet itu berdiri dari tahun 2013, itu memang jiwanya adalah melawan ya pasal karet undang-undang ITE. Nah, ini meliputi jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Kemudian hak untuk rasa aman, saya kebetulan berada di divisi ini, meliputi bebas dari penyadapan massal, pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Nah, tantangan di Indonesia yang kita lihat adalah kalau terkait dengan akses informasi adalah akses internet bagi semua warga gitu ya. Masih ada kesenjangan digital, baik antar gender, antar kelas gitu ya. Terus masih banyak orang-orang yang under privilege yang tidak bisa mengakses informasi karena teknologi informasi sendiri itu adalah teknologi yang masih belum merata di Indonesia gitu. Terus terkait dengan online censorship, terkait juga dengan pemadaman internet gitu ya, yang baru-baru ini gugatannya berhasil dimenangkan, bahwa PT UN memutuskan bahwa tindakan pemerintah saat itu Kominfo yang memadamkan internet di Papua dan Papua Barat adalah sebuah tindakan yang melanggar perbuatan melanggar hukum, sebuah perbuatan melanggar. Kemudian terkait ekspresi sendiri, tantangannya kita melihat adalah regulasi internet yang masih problematis gitu ya, masih ada undang-undang ITE, pasal-pasal karetnya yang malah makin ini ya sering digunakan gitu ya untuk saling menjegal ekspresi warganet sendiri gitu, baik digunakan oleh para pejabat, oleh institusi yang dikritik ataupun sesama warganet itu sendiri. Kemudian ada represi atas ekspresi yang legal gitu ya, juga ada komunikasi yang terpolarisasi utamanya karena pemanfaatan algoritma itu. Kemudian ada situasi-situasi yang tidak demokratis kita melihat terjadi di internet terkait dengan kebebasan berekspresi. Kemudian kalau dari keamanan sendiri, intinya adalah warga bebas ancaman dan rasa takut gitu ya, tetapi kita melihat tantangannya adalah di pengawasan massal, penyadapan yang tidak ilegal, juga terkait dengan kebocoran data, terkait dengan privasi, juga absennya regulasi atau kebijakan terkait dengan privasi itu sendiri. Kemudian ini kalau misalnya dari persoalan undang-undang ITE, mungkin kita paling sering mendengar pasal karet 27 ayat 3 ya, terkait pencemaran nama baik, karena itu memang yang paling banyak digunakan gitu ya. Tetapi dari awal saya terlihat ada dari pasal 27, 28, 29 itulah menjadi pasal karet di undang-undang ITE itu sendiri. Selain itu, kami juga memetakan ada 6 pasal lain yang juga rawan persoalan terkait dengan pasal 26 ayat 3 misalnya penghapusan informasi gitu ya, rights to be forgotten, pasal 36 terkait dengan penghinaan dengan kerugian, pasal 40 ayat 1 dan 2 terkait dengan kewenangan penuh pemerintah untuk melakukan pemutusan akses pada muatan yang melanggar hukum yang kemudian disalahgunakan untuk memadamkan internet. Kemudian pasal 45 ayat 3 terkait dengan ancaman pidananya. Lapisan persoalannya itu adalah tafsir hukumnya yang multi tafsir gitu ya, tidak ketat, karet gitu. Terus penerapannya kita juga melihat bagaimana di lapangan sendiri ada ketidakpahaman dan penyelewengan hukum oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang paling penting itu adalah dampak sosial yang ditimbulkan karena keberadaan pasal-pasal karet ini, yaitu digunakan untuk ajang balas dendam, untuk balas kasus, untuk shock terapi, bahkan untuk membuat efek jerah di antara warganet, juga untuk mempersekusi ekspresi itu. Nah ini matriks yang sudah dibuat, mungkin nanti itu bisa dibacakan karena cukup panjang supaya tidak terlalu menghabiskan waktu, tapi pada intinya adalah kita melihat munculnya penggunaan yang membuat 9 pasal yang tadi sudah dikatakan itu rawan untuk menjegal akal warga net atau warga di Indonesia. Selain itu, karena saya berada di divisi keamanan online, kami terutama di digital at risk gitu ya, fokus dengan isu kekerasan berbasis gender cyber atau kekerasan berbasis gender online. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan panjang lebar, tapi teman-teman kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang kekerasan berbasis gender cyber atau online itu seperti apa, bisa membaca buku panduan yang sudah kami buat, bisa diunduh di s.id/panduan-kbgo. Pada intinya adalah kekerasan yang terjadi akibat atau berdampak gitu ya pada gender dan seksualitas seseorang dengan memanfaatkan teknologi digital itu sendiri.
Jadi banyak sekali yang bisa terjadi, dan kerentanannya itu utamanya adalah pada perempuan dan teman-teman yang mengidentifikasi dirinya sebagai non-binary. Nah, ini situasi kekerasan berbasis gender online di Indonesia sendiri itu sudah darurat ya, karena publik sendiri itu masih kurang literasi terkait keamanan digital dan privasinya, ditambah lagi literasi terkait gender dan seksualitas. Terus kita juga melihat pemerintah, perangkat hukumnya masih belum memadai, ada pasal karet yang mengkriminalisasi korban gitu ya. Saat ini kita tahu bahwa tidak terkait dengan UU ITE saja ya, kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online, maka undang-undang pornografi juga menjadi salah satu payung hukum yang berpotensi mengkriminalisasi korban-korban kekerasan berbasis gender online. Kita tahu kasusnya G yang terjadi tahun lalu, saat ini sedang mencoba mengajukan judicial review ke MK terkait dengan pasal 8 undang-undang pornografi yang kemudian menjerat VG yang sebenarnya adalah seorang korban kekerasan berbasis gender online. Terus kita juga melihat bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual masih menjadi RUU yang belum dibahas, itu juga RUU perlindungan data pribadi yang belum dibahas juga. Sebagaimana aparat penegak hukum gitu ya, tidak sensitif gender dan seksualitas, tidak sensitif pada pengalaman korban, sehingga ini juga menjadi situasi yang membuat korban tidak bisa mendapatkan keadilan. Kemudian juga ada pengetahuan, kemampuan, kapasitas, dan alat pemeriksaan aparat penegak hukum yang tidak merata untuk penanganan kekerasan berbasis gender online. Karena kita lihat banyak juga ternyata APH yang praktek gitu ya, padahal mereka harus lebih tanggap menanggapi kekerasan berbasis gender online atau kekerasan online saja. Terus dari platform media sosial kita juga melihat tantangannya banyak ya, walaupun fitur-fitur report sudah disiapkan, kita melihat adanya ketidaktanggappan, ketidaksigapan, dan tidak user friendly gitu ya. Masih banyak users yang tidak tahu cara report di platform media sosial itu seperti apa, sehingga ini kita melihatnya sudah menjadi tantangan yang membuat situasi KBBO masih darurat. Ada lembaga swadaya masyarakat mungkin sudah banyak yang sebenarnya menangani kasus-kasus KBBO, tetapi koordinasinya masih belum rapi, pengetahuannya juga masih kurang dan minim. Terus bagaimana media massa juga pasti punya kecenderungan untuk mengangkat berita terkait KBBO tidak dengan perspektif sensitif gender atau seksual. Kami mencatat contoh kekerasan berbasis gender online yang meningkat di kala pandemi gitu ya, padahal kita tahu kekerasan digital itu banyak sekali, ini ditambah lagi dengan kekerasan berbasis gender online gitu. Dan ini sangat meningkat di masa pandemi, terutama terkait dengan penyebaran konten intim, atau mungkin saya tidak tahu, mungkin para peserta di sini sudah pernah mendengar istilah revenge porn atau sextortion. Itu terjadi. Hasil penelitian mencatat hampir kenaikan kasus yang kami dampingi itu hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Doxing, impersonating itu juga menjadi tantangan kekerasan online ya yang dihadapi di masa pandemi. Kami juga baru-baru ini meluncurkan website Awas KBGO, Awas Kekerasan Berbasis Gender Online, yang tujuannya untuk mengadvokasi isu kekerasan berbasis gender online di Indonesia di awaskbgo.id. Juga baru meluncurkan buku panduan terkait penyebaran konten intim dan konsensual. Bila dibutuhkan bisa di-download oleh teman-teman. Terus ini saya ingin mengutip dari Profesor Wolfgang Fuchs yang pernah datang ke Indonesia. Dia saat itu membahas tentang ujaran kebencian, dan dia melihat 7 tantangan gitu ya tata kelola konten di dunia maya, dan saya mengamini 7 tantangan tersebut plus menambahkan 1 poin, yaitu final exploration, itu bahwa tantangan tata kelola konten yang sangat utama ya, karena konten itu sangat cepat sekali beraksi, volumenya bisa bertambah dengan sangat cepat dalam hitungan detik, bahkan sepersekian detik itu. Terus atribusinya yang susah gitu ya, ketika sebuah konten sudah menyebar, siapa yang harus diatribusikan atas konten tersebut. Terus bagaimana susah sekali kita mengontrol ketika sebuah konten sudah menyebar gitu. Karena susah sekali dikontrol, susah juga untuk diamati persebarannya, dan oleh karena itu biasanya konten kalau sudah naik ke dunia maya dia persisten gitu ya, susah sekali untuk dihapuskan, jejaknya menjadi abadi gitu. Dan tantangan lainnya adalah jurisdiksinya kemana nih ketika terjadi sebuah kekerasan digital karena konten di dunia maya itu, siapa yang harus proses hukumnya harus gimana gitu. Plus timeless itu dalam artian adalah tantangan tata kelola konten itu adalah dia tidak mengenal waktu ya, dia bisa
berlangsung setiap saat gitu. Jadi ini menjadi tantangan tata kelola konten yang kita lihat, makanya penting untuk kita semua memberikan wawasan dasar ini kepada lebih banyak orang lagi ya, terkait privasi. Tadi teman-teman IT Watch sudah menjalankan ini, terkait concern juga menurut kita penting gitu, bagaimana ekosistem dunia digital ini yang mungkin juga masih kurang banyak dipahami oleh orang-orang gitu ya. Saya juga termasuk orang yang masih terus belajar. Tadi dari pemaparan Pak Ono, Pak Heru itu juga saya melihat, oh ya, saya banyak juga yang masih belum tahu terkait mengenai ekosistem dunia digital itu seperti apa. Kemudian karakteristik dunia digital ini juga penting untuk dijadikan wawasan dasar untuk teman-teman supaya bisa lebih lebih siap gitu menghadapi tantangan di era digital. Dan kita lihat juga di masa sekarang ya, baru-baru ini terjadi aksi Omnibus Law, dan kita melihat bagaimana serangan digital itu sangat sering dilakukan kepada teman-teman yang melakukan aktivisme, seperti jurnalis juga mendapatkan serangan, teman-teman yang vokal menyuarakan ketidaksukaannya pada Omnibus Law juga mendapatkan serangan. Tak hanya Omnibus Law, di tahun lalu terkait dengan revisi Undang-Undang KPK juga teman-teman aktivis yang menolak revisi tersebut juga mengalami serangan-serangan digital gitu ya, bahkan serangan yang termasuk kekerasan berbasis jaringan online itu sendiri. Itu mungkin sekilas dari Safenet. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit terkait dengan apa yang dilakukan oleh Safenet ini Instagram kami. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang menjadi korban serangan digital, Safenet juga membuka kanal untuk laporan. Silakan bisa mengontak-kontak kami di sini kalau menjadi korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Mbak Ellen. Seiring dengan maraknya kesempatan kita untuk masuk berselancar dalam dunia digital, termasuk juga dengan semakin mudahnya perangkat maupun juga berbagai link diakses, masalahnya juga menjadi semakin banyak ya Mbak Ellen ya. Jadi ada masalah luber informasi, juga ada masalah luber disinformasi juga, dan akhirnya muncul juga permasalahan-permasalahan yang biasa kita lihat di dunia offline masuk juga ke online, juga ngefek juga ke dunia offline, sehingga kemudian teman-teman Safenet di sini banyak direpotkan oleh situasi semacam itu, di samping mengawal regulasi itu sendiri. Kayaknya nanti menarik juga nih untuk dengar cerita-cerita advokasi dari lapangan, karena berbagai risiko yang disampaikan oleh Mbak Ellen tadi tentu juga menjadi catatan bagi kita ya, ketika kita akan masuk ke dunia ini dan mengamankan semuanya bagi rakyat. Nah, kita sudah dengar tadi tentang bagaimana tantangan yang muncul pada saat gerakan internet untuk rakyat ini hadir, kemudian juga kita sudah melihat berbagai terobosan yang ditawarkan baik dari sisi infrastruktur maupun juga dari sisi konten pembelajaran, baik dari Pak Ono maupun juga Kang Heri dan teman-teman dari IT Watch. Nah, di antara itu ada pihak bahwa yang memiliki agar semua hal yang saling campur baur ini dari berbagai politik itu bisa tersampaikan dengan aman kepada publik. Nah, kita saat ini sudah bersama dengan Pak Fajar dari Relawan PIK. Monggo, saya persilakan kepada Pak Fajar untuk berbagi bersama. Ya, Pak Fajar, apakah tadi saya melihat Pak Fajar, apakah sekarang masih bersama kita? Oke, saya kira ya. Ada. Iya, silakan. Asik. Alhamdulillah. Sibuk ya ke betot sana sini, tapi gimana lagi, semuanya sudah pengen dengar Pak Fajar berbagi dengan kita di sini. Moga silakan Pak Fajar. Ya, jadi teman-teman memang yakinlah bahwa pandemi ini membunuh kita. Yaitu membunuh waktu kita. Sekarang orang-orang kalau ngajak meeting tuh udah nggak tahu diri aja. main tarik, apalagi kalau udah manajemen udah nggak ada lagi ampun. Bentar, saya matikan yang memang. Tadi saya mantau kok, tapi pakai handphone Mbak Santi, mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Om Gustaf, mohon izin nih aku bolak-balik terus
nggak bisa stay lama. Mohon izin banget. Kemudian Mbak Ellen, makasih. Mas Catur, apa kabar Om Catur, Om Ibe, Pak Ono, matur nuwun banget udah bisa hadir di sini. Ini kalau udah Pak Ono ngomong, sebetulnya saya nggak perlu ngomong karena apa yang kami kerjakan adalah perintah dari beliau. Beliau itu maha suhu di kami, jadi kalau udah Pak Ono ngomong selesai masalah sebetulnya. Ngaco lu. Saya kan dididik untuk ngaco. Nah, aku izin share file ya biar kelihatan gaya aja sih sebetulnya. Seperti biasa, kalau etik tuh harus selalu banyak gaya. Ini caranya gimana? Bentar. Slide tuh kok nggak muncul ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih, teman-teman, terima kasih, salut untuk Om Gustaf dan seluruhnya tim yang ada di sini, bahwa kita hari ini mencoba piloting di sebuah desa kita gelar, dan mudah-mudahan ini segera kami dapatkan panduannya untuk kita bisa kita teruskan ke semua desa yang ada di daerah lain. Nah, ini inline banget dengan apa yang teman-teman kerjakan, teman-teman kami kerjakan di Relawan TIK Indonesia. Mungkin kalau teman-teman belum begitu kenal dengan Relawan TIK, bisa buka di website kami relawan.tik.or.id. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami laksanakan mulai dari awal sebelum pandemi sampai dengan masa pandemi dan mempersiapkan masyarakat pasca pandemi, ini mungkin agak nyambung dengan apa yang kita kerjakan di Sitagelar dan desa-desa lain yang akan kita laksanakan, terutama desa-desa adat, supaya tidak berbenturan sama regulasi. Betul begitu Pak Ono, kalau soal regulasi ini Pak Ono paling jago nih. Nah, ini akan cerita seperti apa sih internet untuk desa, atau teknologi, tepatnya teknologi yang kita lihat itu bisa di desa. Sampai dengan kemarin Bu Sri Mulyani pun mengakui bahwa masih ada 12.000 desa yang belum tersambung akses secara layak. Sedangkan kita tahu semua akses itu adalah hak utama dari warga adalah punya akses internet. Dan ini yang diperjuangkan Pak Ono dari tahun-tahun kapan awal pertama Pak Ono di Indonesia, memperjuangkan bagaimana masyarakat ini punya internet, tidak terlalu bergantung pada warna merah, kuning, hijau. Betul ya Pak Ono ya, kita sudah punya banyak coba, kita sudah buat banyak piloting di berbagai desa, berbagai daerah untuk menciptakan akses mandiri. Dan kali ini kita coba dengan teman-teman Awinet yang ada di Citagelar untuk menciptakan akses mandiri. Kondisi sebelum pandemi pun kita lihat dengan kondisi jumlah desa yang 80 ribuan dan terus bertambah jumlah desa di Indonesia. Ini bakti masih belum kuat untuk menginternetkan seluruh Indonesia. Kemudian para provider juga berhitung tentang bisnis untuk ini. Sedangkan mau nggak mau masyarakat dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi sebagai media untuk bisa mempertahankan hidup. Bukan hanya untuk sektor ekonomi, bahkan juga untuk pendidikan dan kesehatan. Bahkan informasi tentang COVID pun nggak nyampe ke desa. Karena apa? Memang kondisinya informasi ini disampaikan secara sosial media, apakah seperti itu penanganan, percepatan, kemudian jumlah fasilitas kesehatan yang ada di desa. Sekarang sudah ngomong tentang, ayo siapkan aplikasi untuk bisa menjaga kesehatan masyarakat. Ya, aplikasi disiapkan, tapi nggak nyampe juga ke desa. Masalahnya bukan hanya tidak punya handphone, malah tidak punya akses. Kemudian di pendidikan juga begitu. Sekarang diwajibkan semuanya untuk virtual, semua untuk pembelajaran secara online. Tapi ada banyak inisiasi yang sudah disiapkan dengan adanya metode simple untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan online. Nah, seperti Pak Ono sampaikan tadi. Nah, apakah ini sudah bisa memfasilitasi adik-adik kita, siswa kita untuk bisa menerima pembelajaran? Belum lagi, apakah para pengajarnya siap untuk mendigitalkan materinya, membuatkan PPT bahkan suatu hal yang sederhana, kemudian men-share ke WhatsApp kalau memang sudah punya WhatsApp. Nah, kalau memang daerahnya belum ada internet, ini parah lagi urusannya. Belum lagi ekonomi, dengan adanya pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa hari ini kita sudah resesi. Aku nggak ngerti resesi itu apa. Yang pasti saat ini ada banyak protokol yang tidak membolehkan adanya pertemuan, tidak adanya pasar tradisional yang ada kumpul-kumpul orang banyak, kemudian ada protokol tidak boleh menggunakan uang tunai dan lain sebagainya. Nah, ini pasca sebelum pandemi.
sebelum pandemi pun masyarakat kita di daerah tertentu yang kita sebut sebagai 3T, mereka belum bisa menikmati teknologi. Jangankan teknologi, internetnya aja belum ada. Nah, untuk itu, apa yang bisa kami lakukan? Ini yang sudah kami lakukan di masa lalu. Kami masih bisa bersantai apabila mereka nggak punya internet, kita diskusi dulu, potensinya seperti apa, dananya ada apa enggak, apa ada provider lokal yang bisa bantu, atau kita menggunakan teknologinya Pak Ono untuk menciptakan internet di desa. Kita lakukan pelan. Nah, begitu masuk pandemi, sudah nggak ada pilihan lagi. Bahwa saat ini sudah ada ketetapan dari pemerintah bahwa semuanya harus online. Nah, ini satu desakan bagi kami relawan TIK untuk bisa memperkuat diri dengan terus meningkatkan skill dan knowledge kita, bagaimana kita bisa membuat akses secara mandiri, meyakinkan masyarakat desa untuk punya akses. Setelah aksesnya ada, terus aksesnya untuk apa? Manfaatnya apa untuk kami? Nggak ada internet juga aman kok selama ini, misalnya seperti itu. Oh, ini untuk menerima dana desa harus punya website desa, harus punya website desa, harus punya aplikasi kawal desa, harus punya aplikasi untuk submit data pertanggungan dan lain sebagainya. Nah, dengan desa.id kita coba bergerak di beberapa tahun lalu, kita buat gerakan kita domain misalnya seperti itu. Nah, di masa pandemi ini ada banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah hampir semua orang yang membeli produk-produk, misalnya ya, membeli produk-produk yang dijual oleh para UKM itu ditaruh di handphone. Duitnya pun berarti sekarang di handphone. Berarti tantangan kita adalah bagaimana kita membawa semua produk itu masuk ke handphone. Masuk ke handphone berarti harus kita siapkan platformnya. Ini teknologi harus kita siapkan untuk desa. Kemudian ada BUMDes yang selama ini masih berjualan secara konvensional, banyak BUMDes masih begitu. Nah, kita persiapkan platform untuk BUMDes untuk bisa bertransaksi secara online. Kemudian mempersiapkan sekolah-sekolah yang ada di desa untuk bisa juga menerima pembelajaran secara online. Mempersiapkan masyarakatnya yang punya anak untuk sekolah, untuk bisa menjadi pendamping anak di sekolah secara online. Nah, ini PR-PR di relawan TIK yang banyak teman-teman lakukan secara belusukan, bahkan mungkin bisa dianggap secara liar tanpa ada komando yang tegas. Bahwa apa sih yang harus kita lakukan sebagai relawan TIK untuk mendampingi masyarakat desa. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah pengangguran yang konon pemerintah sebut angka 6 juta, dan itu kembali ke desa semua. Ini menjadi saingan di desa untuk mereka tetap harus berusaha, di mana mereka lebih teredukasi daripada masyarakat desa atau UKM yang lainnya. Nah, sehingga kita di sini cuma mau tunjukkan bahwa internet untuk rakyat itu sangat penting, dan kita tidak bisa lagi bergantung pada program atau timeline yang disiapkan oleh pemerintah, oleh teman-teman Kominfo, teman-teman Bapti atau teman-teman provider. Kita saatnya untuk bahu-membahu menciptakan akses di pedesaan. Nah, kami sudah siapkan beberapa hal, misalnya untuk Cipta Gelar. Kami akan coba membawa platform yang memang kami mendapat izin untuk membawa platform untuk UKM misalnya. Untuk UKM, setelah nanti internet ini ada, menggunakan metode sederhana yang bisa kita buat secara mandiri, mungkin dengan voucher-voucher yang kita coba tawarkan ke masyarakat. Kemudian masyarakat akan bilang, aku bayar 20.000 per bulan, untuk apa? Nah, manfaat untuk apanya yang akan kita ciptakan? Kami akan coba menciptakan, dengan adanya voucher itu kalian bisa punya akses. Dengan kalian punya akses, berarti kalian bisa menciptakan kehidupan lain dengan dunia online. Mulai, ayo memfasilitasi anak-anak untuk lebih belajar lebih hebat, lebih siap. Kemudian ayo kita tetap berusaha berniaga, berjualan secara online. Ayo kita mengenal dunia lain lewat website, lewat Google dan lain sebagainya. Nah, kita siapkan, nanti akan kita terapkan di Cipta Gelar. Kita menggunakan platform untuk merchant yang dengan platformnya Kris dari Bank Indonesia. Kemudian sebagai pembelinya pun kami sudah siapkan namanya RTPay, satu aplikasi co-branding perbankan yang sudah dilengkapi dengan scan QR, di dalamnya ada PPOB dan bisnis-bisnis lain ya. Nah, kemudian ini bisa menjadi transaksi closed user, di mana manajemen desa yang ada di Cipta Gelar akan bisa melihat transaksi yang ada di seputaran desa itu di sisi ekonomi. Kemudian untuk pembayarannya pun kita siapkan dengan pembayaran dengan kode Kris yang bisa di-scan pakai apapun. Nah, apapunnya salah satunya dengan RTPay.
Kemudian kita siapkan juga, kami juga sudah siapkan platform untuk selain toko online, kami juga punya platform untuk pasar tradisional, sehingga sekarang yang namanya pasar kita bisa buatkan di website. Nah, website kan susah, nggak ada pendamping di sana. Kita akan ciptakan pendamping di Cipta Gelar yang dalam beberapa waktu kita akan lakukan POT, kita akan lakukan pendampingan, sehingga mereka yang ada di Bindes, mereka yang ada di pasar tradisional, atau mereka punya lapak-lapak bisnis kecil atau mikro seperti souvenir, kuliner, itu bisa tetap berniaga dan menjualkan produknya secara online. Nah, ini manfaat dari akses internet yang ada di pedesaan khusus untuk Cipta Gelar dan desa-desa lainnya yang akan kita sasar berikutnya. Nah, kira-kira gitu. Kemudian langkahnya adalah kami coba bersama-sama dengan siapapun yang mau membantu kami. Misalnya Telkom mau bantu, Bakti mau bantu, Awinet sekarang mau bantu, kemudian dengan teman-teman Abji kita coba buat akses secara mandiri. Kemudian akses itu kita buatkan model bisnisnya yang masuk akal, sehingga masyarakat desa bisa memanfaatkan internet secara mandiri juga. Kemudian pemanfaatan akses itu kita kenalkan kepada masyarakat, kita kenalkan beberapa platform yang mungkin bisa dimanfaatkan tergantung dari kondisi Cipta Gelar. Nah, saat ini ada beberapa teman relawan yang sudah ada di Cipta Gelar dan siap untuk mendukung teman-teman di Cipta Gelar untuk bisa memanfaatkan teknologi internet rakyat yang ada di Cipta Gelar. Dimanfaatkan untuk lebih bisa mengenalkan Cipta Gelar kepada dunia, mengenalkan teknologi kepada masyarakat Cipta Gelar, kemudian mengangkat ekonomi Cipta Gelar lebih bisa maju dan siap di masa pasca pandemi. Kemudian juga beberapa aplikasi kesehatan kita akan kenalkan, sampai dengan juga buku panduan yang diciptakan bareng dengan teman-teman kami pun, percepatan penanganan COVID pun akan kita sosialisasikan di sana. Nah, ini akan dijadikan semacam SOP, semacam TOR bagi kami yang akan kami copy dan kami bawa ke semua daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Gitu Mbak Santi. Sorry ini mungkin agak buru-buru nyampaikannya, tapi secara prinsip kami ready untuk mendukung program dari Kementerian dan teman-teman yang terlibat di dalam sini untuk menciptakan Cipta Gelar yang lainnya. Metodenya mungkin mirip-mirip, nggak mirip, kita lihat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Beberapa teknologi yang akan kita bawa, salah satunya tolong di capture yang punya Pak Ono, dari Rasti, kemudian wajan bolik dan lain sebagainya, RT RW udah kita nggak peduli, ini nggak boleh, ini kita nggak ngomong gitu, kita ngomongnya bagaimana akses ini bisa tetap terjadi di masyarakat sambil menunggu akses yang sebenarnya. Nah, tadi sudah disampaikan juga di beberapa webinar, ada regulasi, ada aturan tata kelola dan sebagainya, kita sesuaikan. Mungkin gitu aja Mbak Santi, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Fajar, karena di sini memperlihatkan satu peta jalan ya, bagaimana mengintegrasikan semua potensi, juga overcome challenge-nya juga seperti apa, sehingga nanti bisa menuntun masyarakat sebenarnya sangat berdaya. Tadi sedikit tadi mendengar ada ini menciptakan model Cipta Gelar ini, sudah ada beberapa model desa yang didampingi dengan cara seperti ini, Pak Fajar. Ya, kemarin kita mendukung dari satu inisiasi di SCN Smart City Nusantara di 2 desa, Kemuning sama Pangandaran. Nah, ini hampir mirip, tapi mereka menggunakan Mango Sky. Ya, berbayar, kemudian modelnya juga sama, Mango Sky dibayar oleh desa, kemudian desa menjadikan model bisnis tertentu di lainnya. Kemudian di kawasan Pangandaran dan desa Kemuning di Solo itu juga sama, kita pasang kris di semua bisnis di desa, kemudian menggunakan RTP sebagai alat untuk pembayarannya, kemudian melakukan integrasi di BUMDes-nya untuk bisa menggunakan sistem pembayaran. Kris itu sistem pembayaran, salah satu sistem pembayaran yang menggunakan kode QR berbasis uang elektronik. Nah, ada lagi sistem pembayaran lain pakai kartu kredit dan debit, mungkin ini kita abaikan dulu karena memang
kita kok kami lebih yakin lebih gampang masyarakat punya uang elektronik daripada punya kartu kredit. Sementara seperti itu, tapi apabila ke depan hari dibutuhkan, tinggal kita melakukan kerjasama dengan para penyelenggara jasa seperti itu. Gitu, Mbak. Iya, terima kasih sekali. Memang betul ya, kelihatannya kalau mendengar semua penjelasan ini, masyarakat Indonesia ada di desa ya. Kalau di kota itu udah ruwet dan putus, aku yang putus atau enggak ya, harusan ini out of sinyal. Sekarang apakah suara saya sudah bisa didengar kembali? Maaf, saya juga lagi di daerah kawasan, jadi ya dari desa ke desa lain. Terima kasih sekali Mas Fajar. Nah teman-teman, kita punya waktu sekitar 35 menit, 30 menit untuk bertanya jawab. Tadi sudah ada yang raise hand, sebenarnya Pak Yupiter atau Mas Yupiter, monggo kalau mau menyampaikan langsung juga boleh. Dan yang lain juga penanya di tema ini. Bang, ya ada Pak Peter, Bang Mihram, satu lagi mungkin ada. Jangan lupa ada 2 goodie bag yang akan diberikan panitia kepada 2 penyanyi. Ya, silakan Bang dulu, Belka, ini audionya maupun juga screen-nya untuk bertanya langsung. Silakan. Ya, silakan. Bang Mihram. Yang tadi resmen. Ya, saya aja ya, Pak ya. Oke, silakan aja, Mangga. Dengan Mas siapa? Muhammad Saleh ya? Halo Bang Mihram ini, benar ya? Oh, Bang Mihram. Iya, oke. Silakan. Terima kasih Pak Santi udah percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, luar biasa program ini. Saya prinsipnya mohon izin tidak nyalain kamera ya, karena kondisinya kurang bagus sinyalnya. Pada prinsipnya saya tidak mau bertanya Mbak, saya tidak akan bertanya karena kami juga berbuatnya juga tidak terlalu maksimal dengan apa yang teman-teman laksanakan yang jauh lebih maksimal dan lebih sempurna. Kami hanya meniru itu karena kami ada di Sulawesi Barat. Salam dari Sulawesi Barat, salam dari Kuala Mandar. Yang kami hanya berharap bahwa mudah-mudahan ada kepala-kepala Pak Ono yang ada di sini, ada pemikiran-pemikiran Pak Ono ada di sini, ada otak-otak Pak Ono di sini dan otak-otak semua teman-teman ada di sini. Itu yang kami harapkan. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini apa yang ada di sini juga ada di daerah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergetar sungguh hati saya mendengarkan harapan dari Polewali Mandar ini. Saya kira ini mewakili harapan banyak di antara kita semua ya. Terima kasih sekali sudah menyuarakan ini. Monggo silahkan selanjutnya ada Mas Eko, Andri. Kak Eko, monggo. Halo, dengan siapa ini? Muhammad Saleh. Oh iya. Oh Pak Saleh, Pak Eko kalau gitu kan habis Pak Eko ini ya, habis Pak Muhammad Saleh kita ke Pak Eko. Oh iya Mbak, terima kasih waktu yang diberikan. Ini kan kebetulan kita penggiat di desa, saya pernah salah satu di desa di Kepulauan. Nah, salah satu problema kita adalah kekurangan akses internet, apalagi akses untuk menelpon sama di antara paket menelpon tidak ada. Ya baik, ini yang pertama harapan kita sebenarnya adalah baik untuk Kemendikbud ini memprioritaskan untuk penggunaan dana desa baik untuk dipergunakan di di pembelanjaan digital untuk mendukung terlaksananya BUMDes. Nah, yang kami harapkan ini adalah bagaimana kita gelar nanti untuk Pak Fajar kalau nggak salah
melakukan pendampingan di wilayah kepulauan yang sama sekali internetnya tidak ada. Karena keterbatasan kita adalah pertama informasi, yang kedua masalah ini akses BUMDes umpamanya melalui pemasaran BUMDes melalui media pusat. Ini demi mendukung BUMDes ke depan. Itu saja Pak. Kalau umpamanya terkait dengan Pak Unu bahwa materi-materinya sangat bagus, itu saja Pak, di share materinya supaya kita bisa mempelajari dan mempraktekkan di desa. Karena di desa kita sama sekali tidak ada jaringan internet. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara ini ya bisa bermanfaat. Sekian Bu. Ya, Mas Muhammad Saleh tepatnya ada di mana, Mas? Di wilayah Sulawesi Selatan, tapi di wilayah kepulauan, pas di tengahnya Indonesia Pak. Nah, Di ini kecamatan di bisa tengahnya. Oke, bisa mengakses ini sekarang dari mana? Mesti keluar Ini desa kebetulan atau? kita di kota Mbak. Oh, iya. Itu ikuti materinya Biasa saja. sekali. Iya, Kita baik. ke kota untuk ikuti materinya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua di desa. Amin, amin, amin. Betul, terima kasih sekali. Ya, selanjutnya Pak Eko, monggo silahkan Pak Eko. Langsung saja ya Pak. Bukan mic-nya Pak, masih posisi mute. Oke, terima kasih Bu Santi. Terima kasih. Ini saya salut sekali ini 2 hari mengikuti tiada henti ini. Saya sangat bangga bahwa ada beberapa segelintir orang seperti panjenengan semuanya itu sangat peduli, dan saya ingin sekali bahwa teknik-teknik mengedukasi seperti ini perlu dikembangkan dalam artian digital literasi. Jadi seandainya ada beberapa poin yang perlu ditambahkan, itu adalah penguatan literasi yang ada di desa. Dengan adanya penguatan literasi di desa ini diupayakan bahwa sinergi antara literasi secara direct seperti buku dan lain sebagainya itu bisa beralih kepada literasi secara digital. Nah, dengan adanya kesenjangan tersebut ini saya berkeinginan bahwa perlunya kesinergian antara yang digital sama non digital itu lebih sinkron lagi. Terima kasih Bu Santi. Ya, terima kasih. Ya. Dari wilayah mana Bapak? Kalau boleh tahu Dari Pak Eko. Nganjuk, Jawa Timur, Ibu. Nganjuk, Jawa Timur. Woi, Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk. Ya, berarti ada Indonesia Timur, ada Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali ya. Ini memang momennya kita bersama-sama saling menguatkan satu sama lain ya. Terima kasih Pak Eko. Satu lagi Pak terima kasih Pak Eko. Pak Irman tadi juga memberikan pertanyaan yang sangat menarik, masih kaitannya dengan literasi juga. Bagaimana literasi dan karya seni instalasi menjadi media pembelajaran. Saya kira Kang Irman enggak bisa menyampaikan langsung kepada Mas Heru dan teman-teman. Terima kasih Ibu. Silakan. Jadi betul memang kayaknya model pengenalan seni instalasi itu tentang privasi atau internet itu sepertinya mudah diterima gitu kan oleh masyarakat. Hal yang ini pun pernah dicoba dilakukan pada waktu 2018 itu di Jagungan Media Rakyat dengan menggunakan konsep handphone. Jadi kita bawa orang itu masuk ke dalam handphone. Nah, sebetulnya kan kita tidak cuma bicara handphone di sini, tapi ada konsep-konsep yang lain. Nah, inisiatif ini kan banyak saya dengar juga di beberapa teman-teman di pelaku-pelaku seni itu kan membuat instalasi juga. Cuma instalasi mereka kan kebanyakan bentuknya kan instalasi fisik. Ketika tadi melihat penjelasan dari ICT World itu bisa dibuat jadi digital. Nah, bagaimana cara memasifkannya untuk hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bang Irman. Sesi pertanyaan pertama saya tutup dulu ya. Ada 4 penanya atau 4 penanggap sebenarnya yang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para legend kita hari ini, sekaligus juga barangkali menanyakan kemungkinan lebih jauh dari apakah itu berbentuk kerjasama, pendampingan, ataupun juga aplikasi
dari media-media yang disampaikan dalam proses literasi digital atau literasi media ini, sehingga bisa lebih banyak diserap oleh publik. Dan barangkali ada kemungkinan lain juga yang kebetulan belum tereksplor dalam presentasi tadi. Nah, mungkin saya persilahkan kepada para pembicara kita untuk satu sama lain saling memberikan tanggapannya ya. Saya kira walaupun pertanyaan ini tentang teknikal, pertanyaan ini tentang literasi, tapi sebenarnya itu pertanyaan bagi Anda semua dan bisa saling satu sama lain bisa saling menambahkan. Nah, saya kira saya persilahkan Kang Heru dulu ya untuk menyampaikan tanggapannya pada pertanyaan Pak Irman maupun juga harapan dari teman-teman yang lain. Silahkan Kang Heru. Terima kasih Mbak Santi, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Jadi sebenarnya kalau untuk literasi